Washington News and Talk. Pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan upaya luar biasa untuk menjaring anak-anak Indonesia ber-IQ tinggi, terutama dari kalangan keluarga miskin, guna disiapkan menjadi generasi unggul masa depan bangsa. Berdasarkan data statistik, sekitar 1% dari populasi Indonesia atau lebih dari 2 juta anak memiliki potensi intelektual di atas rata-rata yang perlu ditemukan dan dibina secara tepat. Tahun ini pemerintah telah membangun 10 unit sekolah unggulan Garuda dan jumlahnya ditargetkan terus bertambah setiap tahun. Apakah ini solusi pemerintah melahirkan generasi berdaya saing dunia? Lalu apakah pendidikan berkualitas dipengaruhi sistem dan karakter budaya di suatu negara? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar pendidikan karakter Doni Kusuma. Washington News and Talk. Halo, selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mbak Ika dan selamat siang Pak Doni. Pendengar radio selamat siang kembali. Ya. Pak Doni, bagaimana cara terbaik sejatinya ya untuk menemukan dan mengembangkan potensi anak-anak ber-IQ tinggi agar tidak hanya unggul secara intelektual saja? Ya, di undang-undang kita itu kan memang harus ada memang sekolah khusus untuk anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Itu ada. Nah, yang menjadi masalah kan selama ini sekolah itu tidak ada, Mbak. Sementara anak-anak kita dulu itu yang anak-anak pinter-pinter ini biasanya terjaringnya di sekolah. Lalu waktu itu ada sekolah akselerasi dan anak ini cepat. SMA cuma 2 tahun karena saking pinternya ya kan. Lalu masuk perguruan tinggi. Nah, kemudian muncullah ide untuk membuat RSPI. RSPI ini juga konsepnya hampir sama untuk menjaring anak-anak yang cerdas. Tetapi ini dianggap mendiskriminasi, lalu diajukan judicial review, dibatalkan. Jadi RSPI itu mendiskriminasi. Nah, sekarang pemerintah mau mengembalikan lagi model RSPI itu ke dalam namanya Sekolah Garuda. Tentu asumsi dasarnya benar ya, karena 1% anak yang jenius itu memang harus ditemukan. Yang jadi masalah adalah anak-anak seperti ini akan sulit ditemukan. Gimana nemukannya? Dia hanya bisa ditemukan kalau ada akses sekolah. Baru ketahuan tuh anak ini pintar atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pergi ke daerah-daerah terpencil untuk ngecek siapakah anak yang jenius itu, mungkin bisa ketemu 1-2. Tetapi kalau anak-anak ini nggak masuk di dalam akses pendidikan, nggak akan ketahuan tuh anak ini seberapa cerdas. Gitu. Jadi itu yang menjadi persoalan. Sementara anak-anak yang jenius itu berbeda-beda loh. Anak cerdas istimewa itu berbeda-beda. Karena saya pernah ngajar anak-anak sekolah jeniusnya Yohanes Surya itu. Saya pernah ngajar mereka, ada 12 anak. 4 dari Papua, 4 dari Jakarta, 4 dari Tangerang. Itu mereka kecerdasannya beda-beda. Sehingga harus ada kurikulum yang khusus tuh. Sementara sekolah Garuda kan enggak. Kurikulumnya itu kurikulum internasional, hampir mirip RSPI sebenarnya. Kalau kita lihat, padahal dulu awalnya itu digagas untuk anak-anak cerdas istimewa yang harusnya nanti untuk masuk sekolah Garuda itu harus ada assessment, itu minimal IQ-nya itu 150 ke atas, misalkan seperti itu, yang ada syarat minimumnya itu. Tapi sekarang kan enggak, itu hanya kayak sekolah internasional aja mempersiapkan anak-anak sekolah ke luar negeri. Nanti itu hanya kelompok-kelompok tertentu aja, kalau nanti seleksinya nggak gitu bagus, hanya orang-orang punya duit aja, anaknya nggak pinter-pinter amat masuk di situ supaya bisa siap pergi ke luar negeri. Jadi kebijakan ini harus clear sejak awal menurut saya. Kalau untuk anak-anak cerdas istimewa berbakat istimewa, lalu kurikulumnya itu khusus. Kenapa kita harus pakai kurikulum IB, kurikulum Cambridge? Harusnya nggak itu menurut saya. Kita desain kurikulum sendiri disesuaikan dengan potensi anak ini, lalu kemudian kita dampingi anak sampai menelurkan riset-riset yang menghasilkan hak paten untuk keilmuan, dan itu akan membantu Indonesia menjadi negara yang maju. Tapi kalau seperti sekarang ini konsepnya anak-anak disiapkan sekolah di universitas terhebat, nanti nggak balik mereka itu udah kerja di sana, berkarya bagi negara lain bukan bagi bangsa kita. Itu yang jadi pokok persoalan di sekolah Garuda, Mbak, nantinya. Iya, Pak Doni, selain mungkin permasalahan kurikulum yang harus dibenahi agar mampu menjaring generasi yang unggul, apa yang perlu diperlukan dan disiapkan oleh Sekolah Unggul Garuda ini? Ya harus disiapkan sistemnya, konsepnya seperti apa gitu. Sampai sekarang itu nggak begitu jelas loh sebenarnya konsep Sekolah Garuda seperti apa.
ini nasibnya hampir sama nih dengan sekolah rakyat, konsepnya seperti apa gitu. Karena yang masuk di sekolah rakyat ternyata tidak banyak anak-anak yang hidupnya di kolong jembatan, anak-anak yang dari gerobakan itu orang tuanya nggak punya tanah, gelandangan, pengemis, tunawisma. Harusnya kan anak-anak mereka itu yang masuk di sekolah rakyat. Tapi kan yang masuk kan nggak gitu, Mbak. Sudah mulai ada manipulasi orang-orang yang biasa saja masuk di situ gitu. Data-datanya dari Kemensos juga dipertanyakan validitasnya, apakah benar dari anak-anak dari keluarga yang miskin ekstrim. Nah ini nanti juga sama kasusnya, karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi, tidak ada monitoring eksternal, lalu kemudian sekolah Garuda kriterianya siapa yang akan masuk, itu nanti nggak ada bedanya, itu hanya dengan sekolah-sekolah internasional. Dan itu mendiskriminasi, karena anak-anak yang pinter-pinter itu sebenarnya bukan masalah jeniusnya, tapi dia didampingi bagaimana di sekolah. Dan di sekolah-sekolah kita banyak anak-anak yang seperti itu, tetapi tidak dapat intervensi yang baik, sehingga kadang-kadang anak-anak ini dianggap bodoh, nggak maju, suka bikin onar, dan lain-lain. Nah itu, jadi menurut saya sekolah Garuda harus pertama transparan dan akuntabel. Lalu proses seleksinya bagaimana, dan itu harus bisa diuji oleh kalangan akademisi, dicek oleh masyarakat. Jangan sampai nanti yang masuk hanya orang-orang pejabat, anak-anak pejabat semua aja di situ, yang mau sekolah di luar negeri. Tapi sebenarnya kemampuannya nggak seperti itu. Lalu dari sistem kurikulum, kan ini kenapa tidak diserahkan ke Kemdikbudristek? Karena memang anak-anak jenius itu butuh dampingan dari para profesor, Mbak. Anak-anak ini udah lebih pinter daripada anak-anak seumurnya, di kimia, fisika, matematika. Jadi harus dampingi para profesor. Gitu. Dan nggak ada gunanya juga kalau anak-anak ini disiapkan pakai kurikulum Cambridge, IB atau apa. Itu justru malah merendahkan martabat kita sendiri. Kenapa? Ini sekolah nasional, malah kita pakai kurikulumnya internasional. Harusnya kan kita ngedesain kurikulum sendiri. Yang nanti anak-anak ini justru kalau di IB, kalau di Cambridge itu lewat gitu, nggak ngikutin ketentuan mereka. Begitu. Baik, tapi jika kita komparasikan dengan program akselerasi yang sebelumnya ada, Pak Doni, apakah memang dinilai program sistem akselerasi ini lebih baik dengan Sekolah Unggul Garuda ini atau seperti apa? Yang program akselerasi itu juga sama, Mbak, karena konsepnya nggak jelas. Program hanya untuk orang-orang yang punya duit, yang mau cepat sekolahnya. Jadi transparansi, akuntabilitas, seleksi, siapa yang harus diakselerasi, siapa yang tidak, itu tidak ada. Lalu kemudian gurunya siapa di sekolah akselerasi? Guru-guru yang sekarang ini ngajar di sekolah-sekolah, Mbak. Gitu. Jadi ini saya rasa kalau konsep dasarnya, persoalan dasarnya itu tidak jelas didefinisikannya, terus anak-anak ini sebenarnya mau ke cerdas istimewa atau berbakat istimewa, itu beda-beda loh. Berbakat istimewa itu anak-anak olahraga, seni, budaya, itu kan harus ada. Sekolah Garuda mau masuk ke situ juga kan tidak. Padahal dia punya hak juga. Anak-anak yang olahragawan, kita lihat sepak bola, mana ada kita menangan terus itu, karena nggak pernah dikader. Anak-anak yang jago-jago sepak bola itu, yang jenius sepak bola nggak pernah ditemukan gitu. Jadi cerdas istimewa, berbakat istimewa itu bukan masalah IQ. Jadi kalau misalkan nih sekolah Garuda ngeceknya hanya di IQ saja, itu bisa keliru gitu. Karena anak-anak ini bisa jadi secara akademik tinggi, tetapi secara psikologis dia perkembangannya lambat. Baik. Jadi ada banyak kekurangan-kekurangan yang melengkapi biasanya anak-anak yang cerdas-cerdas seperti ini. Dan itu harus dihandle dengan kurikulum khusus itu. Nggak bisa dengan kurikulum IB, kurikulum Cambridge, nggak bisa itu, Mbak. Baik, dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto ini kan memerintahkan jajarannya ya Pak Doni untuk melakukan upaya luar biasa menjaring anak-anak Indonesia ber-IQ tinggi. Tapi jika kita jabarkan lagi, tidak hanya IQ ya yang ada, tapi juga ada EQ, SQ, AQ dan lain sebagainya. Ini aspek apa yang paling penting untuk menilai standar intelektual seorang anak, Pak Doni? Jadi secara ideal memang harus lengkap ya, IQ-nya baik, EQ-nya baik gitu kan. Tapi kan di dunia ini nggak ada yang sempurna, nggak ada orang yang benar-benar perfect. Jadi dia pinter di sini tapi lemah di tempat lain gitu. Misalkan anak sangat kuat di kimia, dia bisa lemah di bahasa loh. Anak sangat kuat di bahasa, dia lemah di fisikanya. Nah yang seperti ini seperti apa gitu. Jadi nggak ada gunanya mencari sesuatu yang sangat istimewa seperti itu, enggak. Harusnya begitu anak itu punya modal, misalkan nih sama-sama yang sangat objektif ya, sekarang yang sangat objektif untuk menilai kan IQ-nya. Jadi kita patok saja, karena IQ itu modal awal, Mbak. Gitu. Kalau IQ-nya pas-pasan kayak saya ini, digeber apapun nggak akan melejit ya, gitu. Karena prosesnya beda, gitu.
Jadi memang yang pertama menurut saya harus IQ-nya, karena itu yang sangat menonjol, yang memiliki prospek untuk dikembangkan. Lalu ketika IQ-nya udah ditemukan sangat jenius, dia harus dicek psikologisnya seperti apa, introvert, extrovert, lalu kemudian kemampuan regulasi dirinya seperti apa, itu baru ditambahin dengan kurikulum kita. Nggak bisa kita ambil kurikulum Cambridge, kurikulum IB atau apapun yang dari luar negeri untuk memakai sekolah Garuda, Mbak. Itu namanya sekolah akselerasi atau RSPI, beda dengan konsep sekolah Garuda yang awal-awal dulu digagas. Gitu. Ya, Pak Doni, sebelum dilanjutkan kita sapa dulu ya pendengar Radio El Sinta yang sudah terhubung melalui saluran telepon. Ada Pak Edi di Cengkareng. Halo, selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Kusuma. Ya, silakan Pak Edi. Gini loh Pak, saya lihat ini pendidikan kita makin hari makin nggak jelas. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada sekolah rakyat yang punya sosial, ada lagi sekolah Garuda. Sebenarnya kita mau kemana sih Pak? Benar kata Bapak, mau cari anak yang pintar luar biasa, kalau mereka bukan dari sekolah, jadi di kampung, gimana nyarinya? Justru dari sekolah, ada yang pintar langsung diambil, baru dibina khusus. Nggak perlulah bikin sekolah ini, sekolah itu. Nggak jelas deh, ini makin hari Indonesia ini makin nggak jelas. Dulu katanya ganti menteri, ganti kebijaksanaan. Sekarang udah ganti menteri, ganti kebijaksanaan, ganti presiden, ganti pula kebijaksanaan. Ini sekarang saya dengar sekolah Garuda di bawah Kemendikti, yang wamen yang perempuan itu. Ini gimana ya? Kok jadi kayak begini? Bingung Pak, terus terang aja. Makasih. Terima kasih kembali Pak Edi di Cengkareng. Silakan Pak Doni ditanggapi. Pak Edi menjelaskan bahwasannya pendidikan di Indonesia ini cukup dilematis ya, dengan segala peraturan yang ada dan dengan segala kebijakan dan regulasi yang berubah-ubah. Pak Doni menanggapinya seperti apa? Ya beginilah, kalau misalkan kebijakan pendidikan itu diprogramkan karena janji-janji kampanye tanpa ada kajian analisis yang mendalam tentang hal ini. Memang benar kajiannya bahwa anak-anak jenius itu, Mbak, kalau di dalam statistik yang normal ya, kalau distribusinya normal, anak-anak jenius itu paling 2% di kuartil yang paling atas, ya. Jadi hanya 2% saja. Dan kalau 2% dari semua siswa Indonesia, 60 juta atau 1% saja, itu jumlahnya 600.000. Dan kita harus menciptakan sekolah-sekolah itu untuk 600.000 anak. Tetapi yang jadi masalah kan, apakah harus menciptakan sekolah Garuda untuk 6.000 anak ini? Maksud saya bukan hanya namanya ya, misalkan apakah harus menciptakan sekolah lah, namanya Garuda atau apapun lah ya. Apakah harus menciptakan sekolah khusus? Atau justru dengan sekolah yang sudah ada, begitu ada anak yang kemudian di-assess, dicek IQ-nya tinggi, kayak Albert Einstein seperti itu, langsung anak ini disendirikan, didampingi oleh para profesor di perguruan tinggi gitu. Jadi dia langsung masuk ke ITB, ke UI, dan lain-lain. Gitu loh. Jadi nggak perlu kita buat sekolah. Pertanyaannya kan, apa urgensinya buat sekolah gitu. Sementara anak-anak ini, dia tetap bisa sekolah di antara teman-temannya. Kalau misalkan bahasanya dia biasa-biasa saja, kan nggak perlu didampingi profesor. Dia tetap aja di sekolah yang sekarang ada. Misalkan, gabung sama temannya belajar IPA, matematika, ikut kegiatan ekstrakurikuler, ya kan? Lalu, ketika dia mempelajari kimia, nah dia ada jadwal khusus tuh untuk anak ini. Jadwal khusus kuliah kamu di ITB ketemu profesor ini, langsung ujian di laboratorium, kemudian didampingi seorang profesor, kunjungan ke luar negeri, ke laboratorium di Jerman, di Italia atau di mana, lalu untuk buat riset penelitian Pak. Gitu seharusnya. Jadi pertanyaannya itu, mengapa buat sekolah gitu, sementara udah banyak sekolah. Hal yang sama terjadi juga dengan sekolah rakyat gitu. Baik. Ya itu Pak Doni, jadi itu. Ini sudah ada WhatsApp yang masuk ke redaksi kami. Ada Pak Sony di Bandung yang mengatakan seperti ini. Menurut saya kecerdasan anak-anak itu beda-beda. Ada yang pintar di pelajaran IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Justru untuk memberi penghargaan anak yang pintar itu di sekolah oleh negara, tapi bukan disatukan oleh sekolah seperti sekolah Garuda. Mohon maaf, saya bukan pamer. Dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP nilai PPKN rata-rata 9, tapi saya putus sekolah karena dulu susah. Dan sebelum ditanggapi, Pak Doni, kita sapa dulu pendengar Radio El Sinta yang sudah terhubung melalui saluran telepon. Ada Pak Hadi di Tangerang. Halo, selamat siang Pak Hadi. Ya,
Halo. Silakan Pak Hadi, ya. Selamat siang Pak Hadi. Ya, jadi ya ini pemerintah memang salah kaprah dan menterinya memang sih ya nggak mengerti ya. Nggak mengerti tentang pekerjaannya begitu loh. Jadi seperti sekolah rakyat ini kan jadi aneh-aneh, terus ada Kemendikti, sekolah rakyat dikelola oleh Bantuan Sosial itu kalau nggak salah. Sekolah Garuda nanti oleh sekolah Dikti. Nah ini kan repot. Sementara banyak sekali siswa-siswa yang hari ini yang dalam komunitas yang umum itu tidak tertampung, mereka tidak mendapat pendidikan yang cukup layak. Itu aja harusnya pemerintah. Ngapain mengurusi orang-orang yang memang berkelebihan khusus itu? Itu memang anugerah dari Tuhan itu. Mereka tinggal suatu saat pasti akan menemukan kelebihannya itu akan berkembang sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Harusnya justru kita meniru Habibie aja. Habibie kan nggak repot-repot. Dia dulu waktu zamannya waktu seperti di masa kami muda itu, mereka itu pertama SMA Habibie kasih tes berangkat ke sekolah luar negeri itu lebih bagus. Pasti orang pintar akan mendapat tempatnya, nggak usah repot-repot. Justru sekarang anak-anak yang tidak mendapat kesempatan karena kemiskinan, karena kesulitan, itu yang diurus. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang nggak sehat dan sebagainya. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Hadi. Pak Doni, Pak Hadi menjelaskan bahwasannya pemerintah ini seperti salah arah ya dengan membangun sekolah unggulan Garuda ini karena banyak sekali peserta didik yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup layak. Dan Pak Hadi menjelaskan kalau orang pintar ini pasti akan mendapatkan tempatnya, contohnya Pak Habibie. Jadi agar pemerintah ini supaya concern saja ke memang peserta didik yang kurang beruntung dalam ekonomi. Pak Doni menanggapinya seperti apa? Ya, pertama-tama undang-undang kita itu kan memang pendidikan itu hak semua anak Indonesia ya. Jadi di undang-undang kita pun juga udah diatur tuh bahwa untuk yang anak-anak jenius, anak-anak cerdas istimewa, berbakat istimewa itu perlu pendidikan khusus. Itu amanat di dalam undang-undang. Jadi menurut saya tidak masalah kalau pemerintah itu mempunyai program untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Yang penting ada programnya pendampingan. Dan di undang-undang itu nggak ada perintah untuk bikin sekolah, ya kan? Tetapi untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus itu. Sedangkan kecerdasan itu kan banyak, beda-beda anak-anak gitu. Dan nggak semua itu kayak Superman lengkap semuanya secara sosial bagus, emosional bagus, enggak gitu. Jadi harus tetap dilihat gitu. Maka kita harus membangun sistemnya. Bangun sistem untuk asesmen anak ini dia sebenarnya cerdasnya di mana. Kalau dia sangat istimewa di kimia, sangat jenius, lalu yang lainnya dia tetap sekolah biasa, gitu kan. Tapi pada saat dia harus mempelajari yang khusus itu, dia harus ada program khusus untuk anak-anak ini supaya ilmunya itu dimanfaatkan atau dikembangkan. Karena kalau sudah sangat maju, dia di sekolah di SMA, dia nggak akan tertarik, itu nggak akan tertantang pemikirannya, gitu. Jadi tetap diperlukan untuk intervensi gitu. Mungkin ya kan untung-untungan Pak Habibie tiba-tiba bisa sekolah sana, ada beberapa yang jenius gitu kan. Kan akan lebih bagus kalau negara mempersiapkan sistem untuk mendampingi anak-anak ini. Dan itu bukan lewat sekolah, bangun sekolah. Termasuk misalkan nih anak-anak dari keluarga miskin. Apakah perlu sekolah rakyat gitu? Kan sekolah-sekolah masih ada semuanya, iya kan? Bagaimana mereka membantu? Kalau mereka kemiskinan sangat ekstrim sekali, ya lalu kemudian mungkin bisa didampingi secara khusus lalu diasramakan karena itu akan lebih bagus buat mereka. Tapi yang jadi masalah sekarang itu coba cek di sekolah-sekolah rakyat sekarang itu. Bener-benerkah anak-anak dari keluarga ekstrim miskin itu di Jakarta, di beberapa kota-kota yang anak-anaknya pada menggelandang di pinggir jalan itu pada nggak sekolah loh mereka. Harusnya sekolah rakyat kan untuk mereka itu gitu loh. Itu yang menjadi pokok persoalan sehingga memang bangsa ini harus mulai belajar lah mengelola bagaimana pendidikan itu. Kita udah dipisah-pisah nih, pendidikan dasar menengah dipisah dengan pendidikan tinggi, dengan pendidikan kebudayaan dipisah-pisah, nggak bisa koordinasi, sinkronisasi, padahal pendidikan itu ya proses membudaya, begitu kan, dan pendidikan itu yang mulai dari dasar sampai tinggi, dan dari dasar sampai tinggi, maka bisa berkolaborasi untuk tadi mendampingi. Yang sekarang ini kan jadi susah nih. Oh iya, ini udah bagiannya pendidikan tinggi, ini bagiannya Kementerian Sosial, yang ini bagiannya Kemendikbud. Artinya kan seolah-olah kita itu malah bikin kelompok-kelompok sendiri, kerja di lingkungannya sendiri. Padahal anak-anak jenius itu bisa masuk di sekolah-sekolah yang dikelola Dikdasmen karena
paling gampang ditemukan ketika anak udah masuk sekolah akan ketahuan tuh anak itu jenius atau enggak gitu. Lalu di sekolah-sekolah juga bisa kelihatan anak ini dari keluarga apa, keluarga miskin atau tidak, kan bisa diintervensi di situ. Jadi memang kita lebih banyak jargon gitu, lebih banyak masih kayak ala-ala kampanye gitu, tapi nggak substansi ke persoalan yang fundamental. Begitu Mbak Eka. Baik Pak Doni, kita sapa dulu ya pendengar Radio El Sinta yang sudah menunggu di line telepon. Ada Pak Jaya di Jakarta Selatan. Pak Jaya, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu, selamat siang Pak narasumber. Ya, selamat siang kembali. Silakan Pak Jaya. Ya, saya ini menarik ya. Tadi saya dengar dari Pak narasumber tuh bagus ya. Memang ini kan kita ini kelihatannya kayak bagi-bagi proyek ya. Sekolah itu kan yang udah ada aja tuh banyak loh yang bangunannya kurang baik. Bangunannya itu udah hampir rubuh. Ya itu diberesin, dibangun, direhabilitasi gitu kan ya. Kenapa mesti bikin sekolah rakyat, sekolah Garuda? Nanti mungkin ada sekolah Semar mungkin ya, saya nggak tahu dah. Jadi kayaknya ini kok kayak dibagi-bagi gitu loh. Yang orang di kampung-kampung kalau kita tahu ya itu yang mereka akses mau ke sekolah, melewati sungai, melewati pegunungan, itu aja nggak diperdulikan sepertinya kan, nggak diperhatikan. Kok ini mau bikin sekolah baru yang kelihatannya mewah gitu kan? Jadi saya pikir yang sudah ada aja lah, Mbok, ya diperbaiki, dibenerin gitu kan. Bahkan kalau mungkin Pak Prabowo bilang punya angan-angan sekolah ini bisa mencakup seluruh anak Indonesia, ya udah bikin aja program satu kecamatan satu sekolah. Kalau kecamatan yang sudah ada ya dibagusin, kalau yang belum ada ya dibangun. Kan sayang ini kan, uang puluhan triliun dibangun sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Nanti nggak lama lagi mungkin ada sekolah lagi untuk atlet kali, saya juga nggak ngerti. Di bawah departemennya nanti Menpora kali. Kan kayak udah jadi terbagi-bagi pendidikan kita ini gitu loh. Itu aja sih, terima kasih Pak. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali Pak Jaya di Jakarta Selatan. Silakan Pak Doni ditanggapi. Tadi Pak Jaya menjelaskan bahwasanya sepertinya ini hanya bagi-bagi saja ya, bagi-bagi tugas. Karena memang banyak sekolah yang bangunannya tidak baik. Kenapa tidak konsentrasi membenahi sekolah yang bangunannya kurang baik? Juga banyak sekali akses menuju sekolah yang tidak baik. Silakan Pak Doni. Iya, terima kasih Pak Jaya. Memang benar Pak, masih banyak sekolah yang rusak. Dan dalam pemerintahan Pak Prabowo yang diminta bangun sekolah rusak itu Kemdikdasmen Pak. Yang menterinya adalah Pak Profesor Abdul Mukti. Dan Pak Mukti itu sangat bagus sekali Pak. 1 tahun ini beliau sudah membangun 15.000 sekolah baru Pak. Yang sudah rusak-rusak itu diperbaiki. Karena anggarannya cuma terbatas 10 triliun aja anggarannya. Dan itu bisa memperbaiki lebih daripada targetnya kan tahun lalu cuma 10.000 sekolah dengan anggaran itu, tetapi dengan pemberdayaan masyarakat, gotong royong, lalu malah yang terbangun sudah 10.000 awal 15.000. Dan memang sekolah rusak kita itu ada banyak, ada sekitar 150 ribuan. Kalau misalkan kita hanya bisa memperbaiki 15.000 itu 10 tahun Pak gitu. Harusnya setelah kasus yang seperti ini anggaran itu lebih banyak dipakai untuk bangun sekolah yang rusak. Saya setuju Pak itu. Tetapi saya kembali lagi bahwa amanat konstitusi kita, semua anak itu harus memiliki pendampingan dan pelayanan yang baik. Tadi Bapak mengatakan nanti akan ada sekolah olahraga juga. Ya memang seharusnya gitu Pak. Karena yang jadi masalah kan sekolah olahraga kita itu nggak keurus Pak. Kita hanya punya sekolah Ragunan. Lalu kemudian itu pun nggak jelas yang ngurus siapa ya sekolah olahraga Ragunan itu. Apakah itu Kemenpora atau seperti apa. Karena itu untuk anak yang berbakat istimewa. Dan berbakat istimewa itu nggak hanya yang sepak bola, bulu tangkis, pelatnas, dan lain-lain, bukan. Tapi semua cabang olahraga. Nah, kita nggak ada sistem itu. Semua diserahkan kepada Pemda, dan Pemda sendiri tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan, nggak punya mekanisme, seleksi, kurikulum. Apalagi sekarang ini kan sudah pakai digital, ada ilmu e-sport gitu ya. Jadi istilahnya digital sport yang dipakai untuk menganalisis itu. Jadi pakai artificial intelligence menganalisis anak ini kemampuannya gimana, larinya berapa lama gitu ya, sehingga bisa dipakai untuk strategi di dalam pertandingan. Nah itu juga harus ada, tapi kita kan tidak ada sekarang gitu. Nah memang semua harus mendapatkan pelayanan, saya sangat setuju. Tapi memang ya harus prioritas lah, mana yang penting gitu. Dan menurut saya kayak sekolah Garuda itu, ya bangun sekolahnya itu nggak perlu menurut saya, karena untuk dampingi anak-anak jenius itu butuh sistemnya. Nggak butuh sekolahnya kita, sekolah
dalam arti fisik gedung, bukan. Karena yang utama itu adalah pendampingan. Di beberapa negara maju, di Belanda, di Jerman, anak-anak jenius itu tetap didampingin, tetapi juga tidak menghilangkan sekolah umum gitu. Jadi ada sekolah umum, anak-anak itu tetap bertumbuh berkembang bersama anak-anak sebanyak, tapi kemudian dia dikhususkan dalam arti didampingi untuk kemudian kejeniusannya itu bertumbuh dan berkembang, dan itu harus profesor-profesor, ilmuwan-ilmuwan lain. Karena kalau guru biasa yang ngajar di SMA misalkan itu tidak akan bisa. Kalau modelnya hanya sekolah internasional yang nanti bisa masuk ke luar negeri, itu mah semua sekolah bisa buat, nggak perlu negara membuat kayak gitu. Selama ini udah ada. Dan kalau negara membuat seperti itu, malah nanti di judicial review dianggap RSBI itu mendiskriminasi gitu. Itu sih. Karena memang saya sebelumnya sudah ada ya Pak Doni. Iya, betul. Gitu. Dan Pak Doni, ini ada beberapa WhatsApp dari pendengar Radio Al Sinta yang sudah masuk. Ada Pak Sutarya yang mengatakan seperti ini, jamin seperti apa yang harus diberikan oleh negara kepada anak-anak bangsa yang memiliki kecerdasan luar biasa dari berbagai bidang ilmu agar mau kembali ke Indonesia, terutama yang ada di luar negeri. Kemudian ada Pak Sony di Bandung yang mengatakan, menurut saya kecerdasan anak-anak itu beda-beda. Ada pintar di pelajaran IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Justru untuk memberi penghargaan anak yang pintar di sekolah oleh negara, tapi bukan disatukan di satu sekolah seperti sekolah Garuda. Mohon maaf, saya bukan pamer. Dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP, nilai PPKN rata-rata 9, tapi saya putus sekolah karena dulu susah. Seperti itu. Silakan Pak Doni untuk ditanggapi. Ya, kalau kita membangun sistem, mekanisme sendiri, anak-anak itu kita dampingi dengan kapasitas universitas kita, saya rasa mereka akan bisa dimaksimalkan bekerja di Indonesia, kecuali nih di bidang reaktor nuklir, riset-riset tentang nuklir yang kita belum punya laboratoriumnya. Nah, maka pemerintah kerjasama dengan pemerintah lain yang punya itu untuk nitipkan anak ini bekerja di sana. Tapi dengan jaminan nanti setelah selesai dia kembali ke Indonesia, begitu. Jadi kalau sekarang ini mereka mempersiapkan anak-anak supaya bisa masuk ke top 10 sekolah di luar, itu kan berarti kan kita minder. Konsepnya kan sekolah kita jelek, universitas kita jelek, lalu malah dibuat sekolah di luar. Dan masa Menteri Pendidikan Tinggi malah punya pandangan bahwa universitas kita sendiri jelek gitu. Padahal kan dia yang harus bertanggung jawab meningkatkan kualitas universitas kita. Kenapa nggak mempercayakan anak-anak itu di universitas kita? Sehingga bisa mengupgrade kemampuan para profesornya dan lain-lain. Kecuali memang laboratorium kita nggak punya, begitu ya. Tapi kan kita sudah ada semuanya di Indonesia. Di ITB kurang apa, UGM kurang apa, UI kurang apa, gitu kan. Kalau misalkan UGM kurang, ITB kurang, labnya ini, ya tugas pemerintah menggelontorkan dana untuk membangun laboratorium itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Gitu. Tapi seberapa besar, karena keilmuan itu seringkali nggak bisa hanya kita sendiri. Misalkan riset tentang nuklir, proton, neutron itu biasanya nggak hanya seorang diri saja, termasuk riset tentang kedokteran misalkan. Itu nggak bisa hanya satu dokter nemukan, dia harus kolaborasi. Nah, dalam konteks kolaborasi inilah kita butuh itu kerjasama dengan teman-teman yang di luar negeri. Tetapi bukan sejak awal begitu selesai langsung dikirim ke luar negeri. Dan tujuan sekolah Garuda memasukkan anak-anak ini ke 10 besar universitas terbaik. Lah buat apa itu? Konsepnya apa? Maksudnya apa? Gitu kan. Itu saya yang sampai sekarang tidak paham. Kenapa sekolah Garuda tujuannya untuk supaya anak-anak masuk ke top 10 world class university lah. Kok seperti itu jadinya? Itu maksudnya apa? Mau merendahkan universitas kita? Atau membuat anak-anak itu sekolah di sana nanti nggak balik lagi ke Indonesia. Lalu di mana tanggung jawab kita, perguruan tinggi kita mendampingi anak-anak sekolah Garuda itu? Kan itu yang diserahkan kepada Kemendikbudristek untuk mendampingi anak-anak itu supaya dia bisa bekerja meneliti riset di Indonesia, menghasilkan paten, dan paten ini yang nantinya kalau sudah ketemu ilmunya, orang luar negeri kalau mau pakai itu bayar kepada anak ini, duitnya masuk ke Indonesia, kan gitu logikanya harusnya. Jadi memang ketika nggak paham, nggak jelas itu tujuannya apa ya, jadi asal-asalan saja. Hanya bermain jargon-jargon dan kayak kampanye politik aja jadinya gitu. Padahal pemilu udah selesai nih, harusnya mulai bekerja Mbak, gitu.
Ya, Pak Doni, ada beberapa lagi WhatsApp yang masuk dari pendengar Radio El Sinta. Ada Pak Rudi yang mengatakan seperti ini. Selamat sore El Sinta, selamat sore kembali Pak Rudi. Harusnya pemerintah lebih mengutamakan sekolah yang saat ini masih banyak kekurangan juga fasilitasnya. Hingga tidak perlu membuat sekolah baru yang kalaupun ada, anak yang cerdas dapat didukung dengan beasiswa saja. Terima kasih. Kemudian Pak Gunawan mengatakan bahwa ini sudah dilakukan Pak Prabowo sejak masih aktif di TNI dan Kopassus dengan merekrut anak-anak muda. Kemudian Pak Susyono di Lampung juga mengatakan mengingat kasus bullying terus berulang di berbagai jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi, artinya pintar saja tidak cukup. Seberapa penting, Pak, pendidikan karakter dan empati di dunia pendidikan? Silakan Pak Doni, ditanggapi singkat saja. Ya, mulai yang terakhir. Jadi, kepribadian seseorang itu terbentuk dari banyak hal. Pertama, nilai-nilai yang diyakini, kecerdasannya untuk memahami dunia, lalu latihan bagaimana dia punya sikap empati dan punya visi terhadap dunia ini. Dia mau apa, mau ngapain, panggilannya di dunia ini mau ngapain. Itu harus dibentuk, dan itu nggak bisa hanya IQ saja. Dia harus tetap berkenalan dengan orang, berjumpa, dan kalau akademiknya sangat maju tetapi emosionalnya itu tidak maju, lalu menjadi aneh gitu. Anak ini kayak kekanak-kanakan nanti kalau bergaul dengan teman sebayanya. Jadi pendidikan kita itu harusnya komprehensif, utuh gitu. Jangan membuat pendidikan itu menjadi eksklusif gitu. Sekarang pun tidak ada lagi negara-negara yang mau membuat sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak jenius. Itu udah nggak ada. Yang ada adalah gabungan, Mbak, semua. Anak ditaruh di sekolah umum, tapi kemudian ada sistem untuk supporting system, dia kekhususannya itu didampingi, dikembangkan. Jadi nggak ada, coba cari di sekolah-sekolah lain yang khusus untuk anak jenius, itu nggak ada. Tapi ada pelayanan untuk anak jenius, tetapi sekolah-sekolah umum juga masih ada. Jadi itu yang selama ini terjadi, dan memang itu bermula dari riset-riset tentang konsep definisi tentang anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, yang memang dia memiliki kekuatan di satu sisi, tetapi di lain regulasi dirinya mungkin lemah, lalu kemudian emosionalnya mungkin lemah gitu. Jadi belum ada yang ditemukan anak yang jenius itu lengkap, emosionalnya bagus, semuanya bagus, itu tidak ada. Jadi nggak realistis mencari anak-anak seperti itu. Dan kalau ya, jadi memang saling melengkapi satu sama lain ya, Pak Doni. Iya, betul. Jadi nggak realistis mencari anak-anak yang hanya cerdas saja gitu. Dan itu juga tidak akan banyak membantu untuk pembentukan karakter. Iya, Pak Doni, terima kasih waktunya bersama Radio El Sinta. Baik, terima kasih Mbak Eka, juga pendengar Radio El Sinta dimanapun Anda berada yang sudah berkomunikasi ya lewat WhatsApp maupun telepon. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Doni dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan pakar pendidikan karakter Doni Kusuma. El Sinta News and Talk.